Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Maujud dengan NPM 073523111157. Kali ini saya akan menjelaskan tentang navigasi sistem pada sistem operasi berbasis Linux. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita masuk kepada perintah yang pertama, yang dimana yaitu pertama ada yang namanya pwd. Kita ketik di sini pwd, kemudian enter, maka dia akan menampilkan menampilkan direktori saat ini, yaitu misalnya di sini home, kemudian shoutout. Kemudian ada list. List di sini kita menggunakan ls. Ini mana list di sini digunakan untuk menampilkan daftar file dan direktori di dalam eh, direktori saat ini. Jadi mana misalnya desktop, dokumen, download, etc, musik, pictures, public, snap, templates, testing, dan video. Selain itu, list juga memiliki misalnya ada list L, list min L, kemudian list min A, kemudian juga eh, mungkin kalau tidak salah hanya itu ya untuk listnya. Misalnya yang pertama ls min L. Oke, list min L ini dia berguna untuk menampilkan daftar file dengan informasi lebih detail seperti ukuran, izin, dan tanggal modifikasi. Bisa dilihat di sini. Ini ukurannya berapa, kemudian izin dan tanggal modifikasinya. Oke. Kemudian ada ls min a. Oke. Nah, ls min a ini dia berfungsi untuk menampilkan semua file termasuk file yang tersembunyi yang dimulai dengan titik. Misalnya ini, titik base logout, titik base hrc, kemudian titik config, titik cache, dan lain-lain. Kemudian selain ls, ada juga di mana cd. cd di sini eh, dia berfungsi untuk change directory. Jadi dia itu untuk berpindah dari ke directory lain, di mana dia berfungsi untuk directory lain, misalnya seperti ini. cd dia berpindah directory. Kemudian ada juga cd titik-titik yang dimana dia digunakan untuk pindah ke directory induk. Oke. Kemudian ada juga eh, apa namanya? CD ini garis ini. Itu dia berguna untuk directory pindah ke directory home pengguna. Kemudian ada juga CD datar untuk dipindahkan ke directory yang sebelumnya. Oke. Selain itu juga ada make directory atau yang disingkat dengan mxdir, di mana dia berfungsi untuk membuat directory baru. Dia membuat directory baru. Kemudian juga ada remove atau bisa digunakan dengan rm. Itu untuk menghapus file. Kemudian juga ada rmr, remove min r, yang dimana digunakan untuk menghapus directory beserta isinya. Seperti itu. Kemudian ada juga touch, seperti ini, yang digunakan untuk membuat file baru atau memperbarui eh, timestamp file di yang ada, file stem yang ada. Oke. Kemudian ada cp atau bisa dibilang copy untuk menyalin file atau directory. Kemudian ada move atau mv, itu untuk memindahkan atau mengubah nama file atau directory. Kemudian ada find yang dimana seperti ini yang digunakan untuk mencari file atau directory berdasarkan kriteria tertentu. Jadi dia mencari sesuai dengan kriteria yang akan dicari. Kemudian ada manual atau biasa disingkat dalam Linux yaitu man, yang dimana digunakan untuk menampilkan manual atau dokumentasi dari sebuah perintah.
ada juga man ls, maksudnya man ls, sorry, man ls seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada sistem kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safri Yusuf dengan NPM 0735231186. Di sini saya ingin menjelaskan tugas kelompok dari tugas SPBD yang dimana eh, kesempatan yang saya ambil untuk menjelaskan materinya itu tentang manajemen file dan directory. Eh, Sebelum saya masuk ke penjelasan dari manajemen file dan directory, eh, jadi manajemen file dan directory adalah salah satu bagian penting dalam sistem operasi maupun dalam penggunaan komputer sehari-hari. Eh, jadi manajemen file dan directory itu adalah proses mengatur, menyimpan, mengakses, dan memelihara file serta directory folder di dalam sistem komputer agar data mudah ditemukan, digunakan, dan dikelola dengan efisien. Baik, mungkin langsung saja ke program. Di sini yang pertama kita akan membuat atau mengcopy file menggunakan perintah cp. Misalnya sini kita ketik sudo cp sebuah file titik txt, kemudian subfile txt, kemudian running. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan penggunaan sudo di Linux. Jadi sudo ini digunakan untuk menjalankan perintah sebagai penggunaan lain, terutama sebagai super user atau root, kemudian tanpa harus login secara langsung sebagai root. Kemudian kegunaan utamanya adalah untuk meningkatkan keamanan dengan memberikan hak akses yang lebih tinggi secara sementara. Kemudian yang kedua, eh, perintah untuk memindahkan sebuah file ke dalam directory lain atau folder lain menggunakan perintah eh, move atau mv. Sini kita ketik sudo mv sebuah file. Ketik txt. Move missing disclosure file open after sebuah file txt. Oke, lanjut. Eh, Kemudian yang ketiga itu perintah untuk menghapus sebuah file itu kita menggunakan rm atau remove. Untuk contoh penggunaannya yaitu sudo rm file txt. Nah, running-nya seperti ini. Cannot remove file txt, no such file or directory. Kemudian yang keempat yaitu eh, untuk membuat directory baru atau folder baru, kita menggunakan perintah mkdir atau make directory, dan secara penggunaannya seperti sudo mkdir safril. Sudo seperti itu. Kemudian yang keempat, yang keempat,
Yang kelima, untuk menghapus folder atau direktori menggunakan rmdir atau remove directory penggunaannya yaitu seperti ini. Sudo rmdir shuffle. Ini untuk menghapus eh, folder. Kemudian yang kelima, untuk membuat file kosong menggunakan perintah yaitu sudo running. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang manajemen file dan directory. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Atau salah menjelaskan, saya mohon maaf. Mungkin itu saja. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Salman Wahab dengan akhiran NPM 159 angkatan ketiga. Jadi saya di sini akan menjelaskan bagian permission atau perizinan sebuah file ataupun directory. Jadi yang pertama saya ingin menambahkan user baru. Jadi pada kita lihat di sini hanya ada dua user yaitu Safrul dan juga Saltot. Nah, untuk menambahkan user baru, kita perlu menggunakan perintah add user dengan mengetiknya seperti sudo add user kemudian username-nya misal QWERTY. Nah, di sini akan diminta untuk memasukkan password baru harus 8 digit. Kemudian konfirmasi password. Nah, untuk foldernya skip, room numbernya skip, fontnya skip, maupun skip dan juga other skip. Nah, di sini kita ketik yes. Nah, kemudian kita ls lagi. Nah, pada usernya sudah kita bahan satu yaitu QWERTY. Nah, kemudian saya ingin menambahkan password atau menggantikan password pada username QWERTY. Jadi untuk cara menulisnya menggunakan sudo passwordnya jangan ditulis seperti ini melainkan hanya passwd saja. Kemudian username-nya QWERTY. Nah, ini akan diminta untuk memasukkan password. Kemudian masukkan password yang baru, kemudian konfirmasi. Nah, sudah terupdate. Kemudian saya ingin untuk menghapus user QWERTY. Jadi kita akan menggunakan user del ataupun del user. Cara ketiknya itu sudo user del. Kalau hanya ingin untuk menghapus usernya saja tanpa foldernya, cukup untuk menggunakan user del kemudian QWERTY. Tapi karena saya ingin untuk menghapus dengan foldernya, kita tambahkan -r kemudian username-nya QWERTY di sini. Nah, jadi kalau kita ls lagi, sudah si user QWERTY juga sudah hilang, kemudian folder dan filenya juga hilang, oke sudah tidak ada. Nah, untuk selanjutnya masuk ke perintah perintah permission yang pertama. Jadi untuk itu kita akan masuk ke dalam cd salto, kemudian pasting. Nah, di sini kan ada beberapa file dengan hak aksesnya. Nah, kemudian saya ingin untuk uh, mengubah permissian sebuah file ataupun directory. Jadi kita bisa langsung menggunakan perintah seperti sudo
chmod atau change mode. Kemudian nah, bisa digunakan seperti u plus x untuk tambah izin eksekusi pada user, ataupun juga bisa menggunakan g min w untuk menghapus izin grup. Kemudian ada o plus r untuk settingan untuk izin izin membaca bagi other. Nah, ataupun juga bisa menggunakan kode numerik seperti sudo chmod kemudian 755. Kemudian ada filenya di sini misal file titik txt. Nah, itu yang berarti 7 yaitu rwx. Jadi si usernya bisa langsung memiliki segala hak akses. Kemudian ada 5 yang berarti tambahan untuk grup dan juga X untuk other. Jadi karena saya ingin menambahkan u plus x misalnya pada file titik txt. Nah, kita enter. Nah, kita balik lagi ke ls min l. Nah, pada pada file ini txt sudah menjadi sebuah sudah menjadi untuk bisa mengeksekusi sebuah file. Nah, kemudian ada perintah untuk mengganti pemilik user. Kita akan menggunakan perintah chown atau change owner. Jadi untuk penerapannya yaitu sudo chown nama user. Misalnya di sini saya ingin menggantikan dari Safril ke Sautot. Jadi Sautot, kemudian nama filenya file titik file 2 titik txt. Nah, jadi kalau kita ls min l lagi, maka pada file Sautot pada file 2.txt sudah berpindah user pada Sautot. Di sini kita lihat dan sebelumnya itu kan Safril. Nah, jadi setelah kita menggunakan perintah chown atau change owner akan menjadi pada rootnya di sini menjadi Sautot. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf jika ada kurangnya, kurang menjelaskannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.